Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 17 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 14. Menjelang saatnya, Tuhan hendak naikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu
apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah spiritualitas ragi. Seorang pembuat kue biasanya membiarkan adonan tersebut dalam cetakan roti selama beberapa saat. Ia harus membiarkan adonan itu selama beberapa waktu dan tidak langsung membakarnya. Maksudnya ialah agar roti dapat mengembang karena telah dicampur ragi. Ragi berfungsi untuk membuat roti mengembang. Saudaraku yang terkasih, dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengingatkan para pendengarnya untuk mempraktekkan kewajiban keagamaannya seperti bersedekah, berdoa, dan berpuasa dengan benar. Tindakan memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa yang benar dan sejati tidak dimaksudkan untuk mencari pujian dan tepuk tangan dari orang lain atau dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yesus menghendaki agar para pengikutnya tulus dalam menghidupi kewajiban keagamaan. Bagi Yesus, bersedekah, berdoa, dan berpuasa dengan tulus dan tanpa mencari pamrih merupakan ungkapan cinta kita kepada Allah dan manusia. Dengan cara yang demikian, kita menguduskan dunia dari dalam seperti ragi dalam keheningan mengembangkan adonan roti. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan khotbah di bukit, Yesus mengajak kita para sahabatnya untuk menghidupi spiritualitas ragi yang dalam keheningan mengembangkan adonan roti itu. Sebagai sahabat Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi ragi yang menguduskan dunia dari dalam lewat pekerjaan-pekerjaan baik kita setiap hari. Kita juga diingatkan oleh Tuhan agar setiap tindakan baik yang kita lakukan untuk menguduskan dunia, kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, tanpa mencari-cari pujian dan sorak-sorai dari sesama, dan tanpa mencari pamrih demi tujuan pribadi kita. Bila kita setia menguduskan dunia seperti ragi,
Tuhan menjanjikan hidup yang kekal sebagai upah yang akan kita terima kelak ketika mengakhiri pesiarahan hidup kita di dunia ini. Semoga demikian. Amin.